worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami memuliakan Engkau. Kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Kami undang hadirat-Mu, kami undang Roh Kudus. Kami undang Engkau tuh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Jamalah hati pikiran kami. Terangi Tuhan pemberitaan firman-Mu, kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati pikiran kami Bapa. Curahkanlah anugerah-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami saat kami mau belajar mengenai firman-Mu. Haleluya Yesus. Dan biarlah ini menjadi bagian dalam kehidupan kami, akan menjadikan satu berkat, memberikan satu kekuatan, memberikan satu perubahan yang indah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduskan hamba-Mu, urapi hamba-Mu Bapa. Biar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya berharap supaya pelayanan daripada New Life Presenter ini dalam bentuk pendalaman Alkitab seperti sekarang ini boleh berjalan untuk minggu-minggu yang akan datang. Mengapa? Karena saya percaya saudara ini sangat dibutuhkan. Saya katakan bukan hanya kami atau gereja yang memikir ide-ide pribadi lalu kita undang jemaat, tetapi memang ini penting saudara. Ini sangat penting. Karena itu kami juga melihat hari Minggu kita beribadah, tetapi kita tidak punya kesempatan terlalu banyak untuk kita masuk lebih dalam. Saudaraku, satu hal yang paling penting di dalam ibadah, karena kita bicara mengenai worship atau penyembahan. Worship itu adalah seluruh ibadah kita, ya, adalah worship. Termasuk di sini bukan hanya kita menyanyi memuji Tuhan adalah suatu penyembahan. Memang menyanyi memuji Tuhan adalah penyembahan. Tetapi worship itu adalah seluruh kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, Tuhan ingin kita bukan saja datang ke gereja secara pasif. Saudaraku, kita hanya duduk, tetapi Tuhan ingin supaya kita masuk di dalam suatu persekutuan yang lebih dalam. Malam hari ini, saya ingin menekankan hanya hal yang simple, saudaraku. Bahwa Tuhan menginginkan suatu relationship. Dan Tuhan inginkan sangat di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hal ini perlu mendorong kita setelah kita mengetahui betapa pentingnya relationship yang Tuhan tawarkan kepada manusia. Saudara dengan saya, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita mengambil kesempatan tersebut. Dan saudara memberikan respons, yes, aku mau Tuhan. Engkau mengundang kami untuk kami berrelationship dengan Engkau. Dan kita katakan, yes Tuhan, terima kasih. Karena saya akan mulai saja dengan ayat pembuka kita, yaitu di dalam Yohanes 17, ayatnya yang ketiga. Kita melihat di situ, Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, saudaraku. Dan
kita bisa membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini perkataan Yesus sendiri. Rasul Yohanes menuliskan Injil Yohanes dengan satu tujuan. Mereka yang membaca tulisan Injil Yohanes, mereka boleh percaya dan menerima Yesus. Dan Yesus mengatakan hal ini, saudaraku, bahwa inilah hidup yang kekal. Dalam bahasa Inggris berkata, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Sehingga di sini dikatakan bahwa saudara mengenal Yesus yang Allah utus, Bapa utus, adalah suatu kehidupan yang kekal. Karena kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes, contohnya Yohanes 3 ayat yang ke-16, Yesus katakan apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Amin, saudaraku. Kalau engkau dikatakan, kalau engkau dilahirkan tanpa engkau mengalami kelahiran kembali, engkau tidak akan diselamatkan. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 dikatakan apa? Karena sedemikian besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan kekal. Kehidupan yang kekal. Saudaraku, nah inilah yang Tuhan inginkan, bagaimana saudara kita manusia ya mendapatkan satu kepastian, kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal. Setiap kita membutuhkan hal ini. Firman Tuhan katakan kata mengenal. Mengenal. Itu adalah kata yang Allah berikan di dalam konsep Kristen, di dalam konsep yang Alkitab berikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita bisa mengenal Allah, bahkan bisa berhubungan dengan erat dengan Allah. Yang percaya katakan amin. Saya bandingkan dengan agama-agama besar di dunia. Compare the world religions. Agama-agama, apa yang besar? Islam. Yang lain? Buddha, Hindu, Judaism, juga ada Judaism. Agama yang di agama Yahudi. Ya. Nah kalau saudara melihat ya, di dalam agama Islam, mungkin saudara punya latar belakang Islam, mungkin tidak. Nah, di dalam agama Islam itu tidak ada konsep yang ditekankan mengenai kita bisa mengenal Allah dari dekat. Allah itu terlalu tinggi, ya, sehingga umat-umat yang datang kepada Allah tidak bisa mengenal Allah secara dekat. Apalagi kalau kita merasa mendekat kepada Allah sehingga Allah itu seperti seolah-olah disamakan dengan manusia. Itu adalah dosa yang sangat besar di dalam agama Islam. Sehingga orang-orang Islam melihat Allah itu seperti dia terlalu tinggi dan mereka tidak dapat mengenal Allah dengan dekat. Itu Islam. Sehingga saya katakan tadi, dalam agama Islam konsep untuk mengenal Allah itu adalah sangat-sangat asing. It's foreign. Ya, sangat asing. Nah, di dalam agama Buddha, apa yang terjadi? Konsep Allah hampir-hampir tidak ada di dalam agama Buddha. Apakah konsep dosa? Bagaimana orang melakukan hal-hal yang tidak baik, konsep dosa di dalam agama Buddha? Tidak ada konsep dosa, yang ada adalah konsep karma. Karena manusia akan dilahirkan kembali, reinkarnasi, terus sesuai dengan karma perbuatan. Tetapi tidak ada pribadi Allah yang menghakimi dan menyatakan kamu berbuat ini itu dosa, kamu akan masuk neraka. Tidak ada konsep seperti itu, saudaraku. Konsep Allah tidak ada di dalam agama Buddha.
In Buddhism, there is no concept about God. If even there is any little bit concept about God, it's not very important. God is not important in Buddhism. The most important part of Buddhism is karma. Jadi hidup itu kalau kita berbuat baik, ya karmanya baik, berbuat jahat, ya diperhitungkan nanti di dalam kehidupan reinkarnasi sebelumnya. Allah tidak ada. Baik dan benar itu akan menghasilkan karma, saudaraku. Pertanggungan jawab kepada Tuhan tidak ada mengenai pribadi yang menghakimi. Nah, kemudian konsep Allah juga impersonal. Impersonal itu, personal itu artinya seperti saya dengan saudara sudah bisa mengenal saya. Tahu sifat-sifat saya tahu sifat-sifat saudara. Kita bisa berbincang-bincang, tahu kepribadian masing-masing. Kita bisa mengenal, itu sifatnya personal. Tapi impersonal itu seperti api, seperti angin, seperti cuaca, ombak di laut, kekuatannya besar tetapi impersonal, saudaraku. Tidak ada satu hubungan dengan saudara, tidak bisa untuk mengadakan seperti angin, seperti Allah konsepnya impersonal, saudaraku. Seperti alam yang berkuasa tetapi tidak bisa mengadakan hubungan pribadi dengan saudara, bercakap-cakap. Impersonal, itulah Allah di dalam agama Buddhism. Juga di dalam agama Hindu, kalau sudah mempelajari Hindu pada umumnya, ya ada banyak dewa-dewanya. Yang terkenal itu namanya Trimurti. Trimurti, salah satu yang utama adalah namanya Brahman. Saudaraku, tetapi di dalam konsep Hindu, Allah atau dewa-dewa yang ribuan jumlahnya itu tidak memiliki satu hubungan yang personal dengan manusia. Saudara mengerti maksudnya? Sehingga saudara bisa bercakap-cakap, bisa menjalin hubungan satu dengan yang lain. Yang mereka lakukan adalah mereka memberi korban. Sesajen, korban, kemudian ngucapin mantra-mantra untuk mereka berdoa dan lain sebagainya. Ngucapin doa dan berbagai macam hal, mungkin untuk keselamatan, mungkin, tetapi tidak ada hubungan dengan Allah. Di dalam agama Yahudi, kita mengerti bahwa sampai saat ini Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sehingga mereka tidak mengenal juga hubungan yang intim dengan Allah seperti kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus yang kita miliki. Tetapi tidaklah seintim karena mereka belum menerima Yesus. Mesias itu belum datang. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, saudaraku. Nah, tetapi bagi saudara dengan saya, kita tahu, kita yakin, kita menerima Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, saudaraku. Nah, disinilah hal yang kita perlu tahu dan kita perlu nikmati hal ini. Bahwa Tuhan itu berkata kepada kita, aku menginginkan engkau memiliki hubungan intim dengan aku. Aku tidak jauh. Yesus datang kepada saudara dengan saya. Supaya kita bisa mengenal pribadi Allah melalui kita mengenal pribadi Yesus. Tidak ada dibandingkan pada agama-agama lain di dunia yang saya tadi katakan. Saudaraku. Padahal di dalam jiwa manusia itu ada satu rasa kebutuhan. Rasa haus. Yang tidak dapat dipuaskan hanya dengan uang, saudaraku. Sehingga hal itu yang seringkali menimbulkan masalah di dalam jiwa manusia. Sehingga mereka tidak punya hubungan dekat dengan Allah yang dapat memuaskan. Yang dapat membuat satu damai sejahtera dalam kehidupan. Yang dapat, saudaraku, yang mengisi kekosongan hidup manusia. Sehingga kita bisa merasakan satu kepuasan, sukacita yang luar biasa. Yang hanya diberikan, dijanjikan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, saya ingin mendorong saudara betapa penulis-penulis di dalam Alkitab ini begitu mendorong umat-umat Tuhan. Supaya saudara bisa menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Haleluya. Supaya saudara masuk di dalam hubungan yang lebih dalam lagi. Haleluya, puji Tuhan.
Kita tidak baca ayat-ayat terlalu banyak, contohnya kita melihat dalam perjanjian lama. Pada waktu manusia diciptakan, manusia ditempatkan di Taman Firdaus. Amin, sudah tahu ceritanya? Di Taman Firdaus. Sebelum mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa berbuat dosa. Sebelumnya dikatakan apa? Allah itu di Taman Firdaus berjalan-jalan di taman. Memang kata berjalan-jalan itu sifat atau istilah itu seperti seolah-olah Tuhan itu punya kaki, lalu dia srek gitu jalan di taman. Itu hanyalah gaya bahasa. Namanya antropos atau antropomorphism atau kira-kira begitu di dalam Alkitab. Itu gaya penulisan memanusiakan lah. Padahal Tuhan itu roh adanya. Tetapi dikatakan bahwa Allah itu berjalan di Taman Firdaus. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Artinya Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka bebas untuk bercakap-cakap dengan Allah. Mereka bebas bisa merasakan kehangatan kasih daripada Tuhan. Mereka bisa merasakan kepuasan yang luar biasa di dalam seluruh kehidupan mereka karena Allah yang menciptakan mereka berjalan bersama-sama. Saudaraku di Taman Firdaus. Nah, ada hal-hal yang lain yang banyak ya kalau kita bisa melihat saudaraku. Nah, karena itu kita langsung lanjutkan saja saudaraku bahwa Tuhan menciptakan kita dikatakan ada gambar dan rupa atau bentukan sifat dan karakter Allah itu ada di dalam setiap kehidupan manusia. Ya, berbeda dengan binatang-binatang, berbeda dengan monyet, saudara. Ya, monyet Tuhan tidak katakan ada gambar dan rupa Allah di dalam monyet, tetapi kita, saudara dengan saya, kita diciptakan jauh lebih tinggi, berbeda. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Sehingga apa? Tuhan menaruhkan benih-benih spiritual, benih-benih karakter ilahi yang luar biasa di dalam saudara dengan saya. Dan hal itu kalau kita tidak mengikuti, maka hidup kita rusak. Hidup kita berantakan, saudaraku. Nah, karena itu salah satu sifat-sifat Allah yaitu kita dapat menyembah Tuhan. Karena ada benih, ada wajah dan karakter Allah, ada gambar Allah di dalam kehidupan saudara. Kita diciptakan ada gambar Allah di dalam kita, karena itu kita bisa connect dengan pikiran dan jiwa dan roh kita. Kalau kita tidak ada roh, kalau kita tidak dibentuk oleh Allah, kita tidak mungkin bisa berhubungan dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita tidak atau kita kehilangan komunikasi atau kontak kita dengan Tuhan, maka hidup kita semakin lama akan semakin hancur. Saudaraku, ini yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita bekerja misalkan di Philadelphia, berusaha, mencari uang dan lain sebagainya, berjuang dan lain sebagainya, jangan sampai kita kehilangan hal ini. Ini sesuatu juga yang kita perlu menjaga supaya apa? Saudaraku, kehidupan saudara tetap kualitas dan karakter kita adalah karakter yang sesuai dengan gambar Allah. Dalam hal ini adalah saya bicara mengenai worship, mengenai penyembahan. Yang dimana saudara dengan saya, kita harus setiap hari kita membangun hal ini. Coba kita melihat di sini. Ya, di dalam perjanjian lama, saudaraku, kita melihat di dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-12. Ya, Imamat pasal 26 ayat yang ke-12 ini dikatakan ya di dalam perjanjian lama ya, maka dikatakan hubungan kita dengan Allah itu seperti bagaimana? How our relationship should be. Ya, dikatakan bahwa sama-sama, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu
dan kamu akan menjadi umatku. Haleluya. Sudah tahu, dari seluruh umat manusia Tuhan panggil Abraham. Karena Tuhan punya rencana melalui Abraham dan keturunannya. Kemudian setelah itu keturunan Abraham, ya, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, kemudian Yusuf dibuang ke Mesir, ya. Kemudian umat-umat Israel akhirnya berangkat dari Palestina ke Mesir, dan di Mesir mereka diperbudak. Rencana Tuhan tidak berhenti di sana. Allah memanggil mereka, kemudian Tuhan bebaskan mereka daripada perbudakan tanah Mesir. Mereka dibebaskan. Dalam proses inilah maka Tuhan berkata kepada umat-umat Tuhan, umat-umat Israel. Tuhan katakan apa? I will walk among you and be your God, and you will be my people. Secara singkat, saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan ingin, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Apakah dia seperti teman, istilahnya teman baik seperti saya dengan Bapak Verna, dengan Bapak Adi, atau dengan Ibu Yola, ya, kita ngobrol. Apakah Tuhan seperti itu? Ya. Well, pertama-tama dikatakan bahwa Allah itu dikatakan adalah Allah sebagai, ya, supreme being, makhluk ilahi yang tertinggi, yang menciptakan dan yang berkuasa. Itu dikatakan, aku menjadi Allahmu. Tuhan itu kita sembah karena dia adalah Allah kita. Pertama, dia adalah pribadi di atas segala pribadi yang lain. Yang menciptakan kita, yang memberikan kita nafas kehidupan. Yang memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan suatu waktu dia bisa panggil kita pulang. Dia yang memberikan kita kekayaan, dia memberikan kita kesuksesan. Pertama-tama kita harus menghormati dia, dia Allah yang kita patut sembah. Dan dikatakan engkau adalah umatku. Saudara adalah umatku. Haleluya. Saudaraku, ini yang suatu hal yang pertama, bahwa Tuhan ingin kita melihat dia sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam hidup saudara. Pertama-tama, berikanlah perhatian ibadah kita hormat dan takut kepada dia dengan penuh segenap hati kita, karena kita tahu dia adalah Allah yang berkuasa, saudaraku. Ya. Nah, kemudian apa? Jangan lupa, kalau dia Allah, kita tahu kita butuh dia. Kebutuhan kita, we truly need God. Karena dia penguasa. Percaya, amin saudaraku. Dia penguasa, kita butuh Tuhan. Kalau dia Tuhan, kita tidak bisa lalu berkata aku gak peduli, aku abaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa kita? Kita hanya manusia yang terbatas, tapi kita harus melihat dia sebagai Allah. Inilah yang firman Tuhan katakan, engkau adalah umat-umatku, aku adalah Allahmu. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku. Nah, tetapi juga lebih lanjut lagi, saudaraku, bahwa ya Tuhan itu dikatakan segala kekuatan, segala nafas hidup kita berasal daripada Tuhan. Contohnya dalam 2 Korintus 3 ayat yang kelima. 2 Korintus 3 ayat yang kelima. Maka di situ dikatakan, ya, 2 Corinthians 3 verse 5, ya. Dikatakan bahwa dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah ini saudaraku, ya, dikatakan hamba Tuhan ini berkata bahwa kalau kami melakukan sesuatu itu bukan karena kekuatan kami sendiri. Ya, firman Tuhan dikatakan kesanggupan kami bukanlah hanya kami yang melakukannya, kemampuan, kepintaran, atau usaha kami. Tetapi
hamba Tuhan ini katakan, kalau kami sanggup itu semua adalah karena Allah yang bekerja, pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Ya, keberhasilan kita melihat itu dari Tuhan, menyatakan bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saudaraku. Sehingga kalau kita merasa seolah-olah kita nggak butuh Tuhan, nggak bisa. Engkau akan makin jauh daripada Tuhan. Dan itu bukanlah fakta realita yang Alkitab katakan bahwa kita sanggup melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Tidak. Kita sebagai umat Tuhan kita mengerti saya butuh Tuhan. Saya perlu minta, saya perlu bersandar kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Untuk tidak melihat semuanya adalah kita mampu. Kita menyepelekan kebutuhan kita untuk bergantung, bersandar, dan minta Tuhan untuk memimpin dalam pekerjaan, dalam kita sakit, dalam kita di sekolah mendapatkan keberhasilan dan lain sebagainya. Kita perlu melihat saya butuh Engkau Tuhan. Walaupun saya nampaknya berhasil, tapi Tuhan katakan dari mana kekuatanmu? Dari mana engkau mendapatkan kesempatan yang baik? Dari mana engkau punya nafas hidup? Semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga satu pengakuan yang indah disampaikan, saudaraku. Nah, hal yang berikutnya, saudaraku, bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia bukan hanya Allah, tapi Dia adalah Bapa kita. Ini yang luar biasa. Dia adalah Bapa kita, ya, Bapa, ya. Saudara tahu di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, penulis di dalam surat Yohanes ini berkata, 1 Yohanes 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Maka dikatakan demikian, sama-sama, 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Tetapi perhatikan bagian depan, dikatakan lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan siapa? Bapa, dikaruniakan Bapa kepada kita. Menyatakan bahwa Allah itu menggantikan kata Bapa di sini. Melihat bahwa Allah itu sebagai Bapa kepada orang-orang yang percaya. Saudara dengan saya. Sekali saya katakan itulah yang dinyatakan oleh Alkitab. Allah seperti apa Allah yang saudara sembah. Amin, saudaraku. Tadi saya katakan bahwa berbeda dengan agama-agama lain. Ada orang di televisi, tokoh-tokoh terkenal yang berkata bahwa Allahnya orang Kristen itu sama dengan Allahnya agama Islam. Misalkan. Kalau saudara mendengar penjelasan yang tadi saya katakan, apakah benar Allah yang disampaikan di dalam konsep Islam misalkan, itu sama dengan Allah yang disampaikan di dalam Alkitab? Sama tidak? Sama sekali. Very different. Sangat berbeda, saudaraku. Setelah sudah melihat hal ini, ya, bahwa di dalam konsep agama-agama lain tidak dikatakan bahwa Allah itu menjadi Bapa bagi kita. Ini menunjukkan satu hal yang luar biasa yang Allah itu tunjukkan kepada saudara. Alkitab sekarang tinggal masalahnya tentunya mana yang kita percayai. Allah yang ditunjukkan oleh agama itu, agama ini, ataukah Allah yang ditunjukkan oleh Alkitab yang saudara dengan saya baca pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Tetapi disinilah kita melihat apa yang saya tadi katakan. Allah di dalam Alkitab kata Bapa. Bapa ini menunjukkan satu relationship yang baik. Suatu relationship yang intim, saudara. Amin, saudaraku. Ya. Bapa buat saya punya pengertian yang luar biasa. Saya nggak bisa lupa papa saya sendiri. Saya tidak tahu dengan keadaan saudara, ya, ayah saudara mungkin. Tetapi bagi saya pribadi pribadi seorang papa atau bapa itu adalah pribadi yang luar biasa. Saudaraku, dia Allah yang
mengajar dan mendidik saya. Oh maaf, dia adalah seorang ayah yang sejak kecil mendidik dan membesarkan saya. Saudaraku, pada waktu dia ada di rumah sendirian, karena ayah saya seorang pegawai negeri di Surabaya, ya, maka pada waktu senggang, ya, dia ajak saya untuk keluar naik sepeda motor. Ya, tahun-tahun 70-an banyak di antara rakyat Indonesia mungkin belum punya mobil-mobil yang banyak-banyak, ya. Kendaraan utama kami adalah sepeda motor. Apalagi sepeda motor yang buatan-buatan, bukan buatan Jepang, ya, ada lagi buatan Belanda atau buatan dari luar negeri itu yang sampai dipakai bertahun-tahun. Nah, itulah saya diajak, lalu kami pergi untuk mencari contohnya kutu, bukan kutu saudara, mencari belalang. Untuk apa? Untuk kasih makan buat peliharaan burung di rumah saudara. Ya, diajak dan berbagai macam hal. Ayah saya selalu mengajak saya untuk keluar. Ya, sering tidak suka untuk keluar sendirian, selalu ngajak anaknya. Ya, alasannya apa saya nggak ngerti. Tapi setelah saya besar saya tahu kenapa kok ayah saya selalu ngajak saya keluar. Karena hati seorang ayah, dia ingin dekat dengan anaknya. Ya, saya katakan kepada juga anak kami, udah besar, Gaby, kalau dulu setiap hari saya antar dari New Jersey ke sekolah di Philadelphia, di daerah North, setiap pagi saudara. Ya, saya harapkan kalau di mobil itu bisa berkomunikasi, berrelationship dengan saya. Karena saat berkomunikasi dengan papanya, maka saya memiliki satu kebahagiaan sendiri kalau anak itu bercakap-cakap betapa senangnya hati orang tua. Dan saya harapkan anak-anak juga bisa merasakan bahwa kalau papanya senang, anaknya pun harus senang. Tapi kenyataannya kadang-kadang gak selalu gitu. Ya, kadang-kadang papanya mengharapkan anaknya ngobrol, tapi dia di mobil cuma mau tidur, saudara. Mungkin karena malam sudah tidur malam mungkin. Ya, sehingga perjalanan 1 jam di dalam mobil setiap hari, ya, dia pakai mungkin aku mau I want to sleep. Dia nggak ngerti kekesalan orang tuanya, kekesalan papanya. Tetapi saudaraku, ini satu hal yang lalu puji Tuhan, saya melihat anak ini juga dia tahu menjadi tantangan orang tuanya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan untuk melayani jemaat, sehingga sudah tahu dia mendukung pelayanan ibadah setiap minggu luar biasa. Ya, sudah tahu dengan tenaga, dengan talenta yang ia berikan. Dan hal ini membuat hati saya bersuka cita sebagai seorang ayah. Ataupun juga seorang ibu. Ya. Tidak saya katakan Allah seperti seorang ibu karena Alkitab memakai kata ayah, tetapi sebagai hubungan antara anak dengan orang tua memberikan rasa sukacita, dan anak pun merasa nyaman, merasa sukacita kalau ada ayahnya mendampingi, mensupport, mendampingi sehingga anak ini bertumbuh dengan sehat di dalam bukan cuma tubuh tetapi juga secara jiwa, secara spiritual menjadi sehat karena ada kasih sayang daripada orang tuanya menyertai anak-anak itu untuk bertumbuh, saudaraku. Kembali kepada ayat yang tadi saya sebutkan, Alkitab katakan konsep yang sama. Luar biasa. Relationship itu adalah sangat-sangat luar biasa. Relationship dengan Tuhan kita di dalam Yesus itu adalah hal yang luar biasa. Saya tidak sempat cari ayatnya, konsep yang berikutnya hubungan kita dengan Allah yaitu apa, saudaraku? Di dalam kitab Wahyu bahwa kita ini adalah calon-calon mempelai Kristus. Seperti hubungan pernikahan. Yesus sebagai suami, kita sebagai gereja Tuhan sebagai istri. Dia adalah suami yang sempurna, kita gereja Tuhan adalah istri daripada Yesus. Kita adalah calon-calon mempelai. Di sini kita melihat tentunya calon mempelai bahwa kita adalah sebagai anak Tuhan yang sudah jadi dewasa. Sudah dewasa.
di dalam hati, pikiran, di dalam rohani kita. Kita adalah orang-orang Kristen yang sudah menjadi dewasa pengertian, dewasa secara rohani sedemikian rupa sehingga sudah bertahun-tahun kita ikut Tuhan. Kita menjalin hubungan yang dekat dengan hubungan kasih di dalam setiap mungkin perjuangan saudara, tetap kita menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita menjadi dewasa, kita mengenal firman Tuhan lebih jauh, saudaraku, sehingga Tuhan katakan suatu saat ini kita dipertunangkan dengan Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Kita adalah mempelai wanita, dan suatu saat ada pernikahan anak domba di sorga. Di sini artinya, saudaraku, tentunya bahwa kita itu mengalami kasih, kita mengenal kasih yang Tuhan berikan, dan kita bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita menyembah Tuhan, karena itu kembali kepada aspek penyembahan. Hubungan kita dengan Tuhan itu, ada seorang hamba Tuhan katakan, mencapai klimaks hubungan kalau saudara masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan bukan hanya menyanyi, bukan hanya memuji Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat pertama kita mengerti ayat ini, kita bisa melihat, tapi kita melihat dalam konteks penyembahan, maka dikatakan bahwa Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Yaitu apa? Seluruh hidup kita. Bukan hanya saat kita di dalam gereja pada hari Minggu menyanyi, menyembah Tuhan, tetapi seluruh aspek hidup kita. Haleluya. Kita tahu konteksnya. Dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita sebagai anak Tuhan perlu disadarkan. Secara otak kita tahu, tetapi saudaraku, kita perlu disadarkan, kita bangkit di dalam pengertian mengenai worship atau penyembahan ini. Seluruh hidup adalah penyembahan, dan kita mulai membina hubungan kita. Kita mulai membina worship kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Mungkin dikatakan, ini saya sudah dengar, ini saya sudah tahu. Betul, tetapi bukan masalah dengar atau tahu, saudaraku. Masalah worship, ini yang kita perlu kembali kepada inti. Mungkin saya bisa katakan salah satu aspek yang penting di dalam ibadah, yaitu kita menyembah Tuhan dengan pujian. Menyembah Tuhan di dalam pujian. Ini yang katakan itu lebih mudah saya rasa. Ya. Memang korban itu sesuatu hal yang kita korbankan. Contohnya kita korban financial, korban uang. Tapi bukan cuma korban uang kita menyembah Tuhan. Kita korban apa? Korban tenaga. Korban waktu. Ya, saudaraku, itu adalah sesuatu hal yang kita korbankan. Itu merupakan bagian daripada ibadah kita. Betul. Tetapi Tuhan juga katakan puji-pujian, suara yang kita naikkan, itu pun dikatakan sebagai korban puji-pujian. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya melihat satu peranan penting di dalam ibadah, yaitu saat kita menyanyi, menyembah Tuhan. Kalau saya bisa coba sedikit fokus ke sana, untuk kita membangun puji-pujian dan nyanyian-nyanyian di dalam hidup saudara, untuk kita menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang kita harus bangun, saudaraku. Doa juga. Saat kita berdoa, apa yang kita katakan? Dalam minggu-minggu lalu saya katakan kita harus memuliakan Dia dahulu. Kalau kita pacaran, ya kita lalu nggak katakan kepada calon istri atau calon suami, tolong ya, aku pinjam duit dulu ya. Waduh, saudara minggu depan saudara sudah putus. Ya, waktu pacaran. Ya,
kamu kalau kawin sama aku dapat uang berapa? Aku dapat warisan tidak? Saudara, nggak ada seperti itu. Dalam dunia nyata, ya, hubungan relationship kita dengan orang lain itu nggak cuma, ya pastilah kalau hubungan dalam keluarga itu pastilah ada bagian uang yang dibutuhkan, kemudian perhatian kasih, waktu, kata-kata yang manis dan lain sebagainya itu termasuk di situ keseluruhan, ya. Tetapi kita tidak melihat bahwa pada waktu kita mau masuk dalam pernikahan lalu katakan, apa yang kamu bisa kasih sama aku? Kalau sudah gitu udah bisnis. Ya udah bisnis. Ya, kalau kita punya pemikiran seperti itu ya orang nggak tahu memang bisa berjalan, tapi itu saya rasa bukan hubungan yang sehat. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan saat kita mengerti apa yang Tuhan berikan dan kita katakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan, aku menerima Engkau dalam hidupku. Saudaraku, Tuhan berikan keselamatan kepada kita dan Tuhan janjikan berkat-berkat. Ya Tuhan berkati. Tapi ingat, saudaraku, Tuhan mengharapkan hubungan kasih. Nah, kita kembali kepada worship tadi. Dalam kita berdoa, kita nggak cuma minta kepada Tuhan, Tuhan aku minta ini, minta ini, minta ini. Kita lupa, seringkali kita berdoa lalu cuma datang untuk meminta kebutuhan kita. Tapi kita perlu tahu dan Yesus ajarkan pada waktu kita berdoa yang menjadi keinginan Tuhan adalah kita memuliakan Dia dulu, menyembah Dia dulu. Ini nggak biasa dilakukan oleh banyak orang Kristen dan itu salah, saudara. Ini saya katakan tidak selalu ada hamba Tuhan atau khotbah pengajaran yang menekankan bahwa jika engkau datang kepada Tuhan, jangan lalu berkata, Tuhan bagaimana caranya supaya saya disembuhkan? Bagaimana caranya supaya Tuhan doa saya dijawab Tuhan? Bukan bagaimana lalu caranya Tuhan supaya Tuhan engkau cari cara supaya Tuhan menolong, menjawab, memberikan saya kesuksesan dan lain sebagainya. Ini yang banyak ditekankan oleh pendeta-pendeta. Saudaraku, tapi itu sebetulnya sangat salah, sangat tidak sehat. Lalu saya bertanya, di mana Allah itu di dalam doa kita? Di mana? Saudara berdoa setiap malam, di mana Allah itu dalam hidup saudara? Dia harus yang pertama. Dia harus yang pertama. Ada beberapa tulisan yang saya akan coba tampilkan, ya Gaby, if you can put that. Dalam bahasa Inggris saya enggak sempat tunjukkan di dalam bahasa Indonesia, ya. So aku dikatakan seorang hamba Tuhan bernama Adrian Rogers, ini pendeta yang Tuhan pakai dengan indah sekali, ya, berkata, maybe backgroundnya if you can change something dark so that maybe this part better to be no, this is not. Maksud saya backgroundnya terlalu maybe some color but it's very Saudara bisa baca ya dengan jelas ya. Nah, Adrian Rogers berkata, why does God wants us to worship Him? Kenapa sih Tuhan ingin supaya kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Dia. Kenapa? Not because God needs it. Kemarin anak-anak youth juga ada kita diskusi tentang Tuhan. Mengapa Tuhan meminta kita untuk menyembah Dia? Bukan karena Tuhan butuh. Dia mencipta, Dia nggak butuh kita. Tetapi dia juga bukan seperti egomaniak, orang yang egois sekali. Egois, sudah tahu? Ya, saya percaya sudah nggak ada yang egois. Ya, baik-baik semuanya, murah hati. Kalau egois cuma aku aja, menjengkelkan sekali. Nah, egomaniak kayak orang yang sudah sangat cuma mentingkan diri sendiri. Kita semua harus ikut sama Tuhan. Ya, pokoknya menyenangkan Tuhan, turut maunya Tuhan, nggak peduli sama kita. Tuhan nggak seperti itu. That needs to be break on. We needed, kita yang butuh untuk menyembah Tuhan. Sesungguhnya kalau kita menyembah Tuhan itu kita yang butuh, saudara butuh untuk menyembah Tuhan. Karena apa? Dijelaskan. We become like what we worship. Don't you understand that? Kita akan melihat. Kita yang butuh karena apa? Pada waktu kita
menyembah Tuhan, Tuhan katakan kita ini akan berubah hidup kita. Transformasi itu terjadi pada apa yang saudara sembah. Ini bicara mengenai proses bukan science tetapi ini fakta. Ya, coba jelaskan. Next ayat yang page yang berikutnya. When a man makes an idol, first of all he molds the idol and then the idol molds the man. We become like what we worship. When we worship Jesus, the Bible says this, we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory. Ini di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Nah, saudaraku, di sini dikatakan kalau kita menyembah barang yang tidak berharga, contohnya ya, nyembah uang misalkan, atau nyembah kesuksesan, kita akan jadi seperti orang-orang yang kemanapun jadi budak, saudaraku. Dan hal itu menghancurkan orang tersebut. Contohnya ada orang yang suka pergi ke di sini tempat judi, ya, saudara yang baru datang dari Indonesia, ya, ini mungkin bukan hal yang baik saya cerita kepada saudara. Lalu saudara, oh aku dulu suka judi, sekarang ternyata ada juga di sini gitu. Kalau gitu aku bisa, no bukan itu saudara. Tapi saya ingin tunjukkan fakta realita, ada orang-orang yang kecanduan judi, ya. Tadinya dia datang dengan uang di kantong, dengan istrinya dapat uang dia simpan, dia tabung. Tapi begitu dia sudah mulai keranjingan judi, saudaraku, itu setan judi masuk kepada dia. Dia menyembah judi sehingga apa akibatnya? Uang itu ludes, segala yang di rumah dia jual, dia hancur, hubungan dengan keluarganya hancur. Karena apa? Saudaraku, kerja capek-capek, mungkin 1 minggu 40 jam gak cukup. Kalau ada bisa 60 jam dia akan jalankan 60 jam. Tapi pada akhir minggu uang itu habis lagi. Dan itu terus. Karena apa? Dia berubah. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, dikatakan bahwa kita yang akan berubah menjadi serupa dengan pribadi Allah yang indah, yang luar biasa, saudaraku. Nah, karena itu kita gak bisa main-main dengan worship. Seringkali saya jelaskan di dalam tim singers, song leaders, ya, bahwa kalian harus menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apa? Ternyata kalau kita menyembah Tuhan itu kita itu kena sesuatu. Kita tuh dapat sesuatu berkat, suatu proses dari Tuhan yang merubah hidup kita. Itu bukan sekedar aktivitas begitu aja. Manusia itu dipengaruhi. Saudaraku, ada orang yang keranjingan kerja sudah tidak peduli lagi sama anak istrinya. Ya, karena itu saya jelaskan kepada saudara yang bekerja, ya, bekerja, kadang-kadang mungkin kurang dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan lupa ibadah itu penting. Jangan sampai kita berubah, sudah nggak pernah lagi berbakti, maka engkau akan rusak. Bukan berarti saya nggak mau sudah diberkati dengan uang, tapi kalau hanya uang saja, saudara akan kehilangan segala sesuatu. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, maka saudara akan mendapatkan berkat. Yang percaya katakan amin. Dan saya sampaikan sebagai seorang gembala yang sudah 25 tahun di Amerika melayani, saudaraku. Sehingga bagi saya sama dengan saudara. Ya, kami tidak dapat tunjangan uang dari luar negeri atau nggak ada, saudara. Ya, tetapi Tuhan yang menunjang kami dari awal. Dan kami tidak memikirkan bagaimana untuk mendapatkan uang karena kami sibuk untuk melayani. Kami sibuk untuk memberikan firman Tuhan bagi jemaat. Dan ternyata Tuhan yang mensupport, yang menolong, menjaga, mempertahankan sehingga kami tidak pernah berkekurangan uang. Saudaraku, ya, kami tidak berlebihan, tetapi Tuhan menyertai dan membela kami. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita melihat di situ, ya. Yang berikutnya di dalam teks yang berikutnya, maka dikatakan seorang teolog, seorang apologis Kristen, dia berkata bahwa John Frame puts it this way. Redemption is the means
Worship is the goal. Stop dulu di sana. Artinya apa? Kita itu diselamatkan, itu cuma cara. Kita bisa menghampiri Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita. Kita percaya Yesus, itu bukan akhir, saudara. Daripada perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, menjadi orang Kristen bukan saja berhenti pada waktu dosa kita diampuni, Tuhan menerima saudara. Bukan berhenti di situ. Itu justru awal perjalanan kita. Amin, saudaraku. Percaya kepada Tuhan itu baru awal perjalanan kita. Dan tujuan atau goal kita ini yang disebutkan di sini. Worship is the goal. Goal kita. Di dalam pengertian lain, Yesus, penulis kitab Ibrani katakan, bertandinglah di dalam pertandingan rohani. Berlari-lari menuju satu goal yang Yesus taruh dalam hidup kita. Jadi kalau kita percaya Yesus, itu baru start. Baru start, saudara. Lalu kita berlari-lari kepada tujuan yang Yesus taruh di dalam kehidupan saudara. Yaitu apa? Kita menyembah dan memuliakan Dia. Worship is the goal. Redemption adalah penebusan. Kematian, pengampunan dosa. Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Tuhan membenarkan, Tuhan mengangkat kita sebagai anaknya. Dan lain sebagainya, puji Tuhan. Tetapi setelah itu kita masih berjalan terus. Yaitu kita masuk menjadi umat-umat Allah. Umat yang menyembah dan memuliakan Allah. Yang percaya katakan amin. In one sense, dalam satu pengertian, worship is the whole point of everything. It is the purpose of history, the goal of the whole Christian story. Worship is not one segment of the Christian life among others. Worship is the entire Christian life, seen as priestly offering to God. Saudara mengerti maksudnya? Di sini dikatakan apa? Bahwa kalau kita menyembah Tuhan itu bukan cuma kalau hidup kita itu panjangnya segini. Ibadah dan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Worship bukan hanya sepotong saja. Tapi worship adalah semua hidup kita. Ya, karena dikatakan bahwa hidup kekristenan kita harus begin with God. Kita harus mulai dengan Allah. Kita harus mulai dengan menyembah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di sini saudaraku kita melihat dari awal Tuhan inginkan hal ini. Dari awal. Maka kita akan dirubah menjadi ciptaan yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, ada lagi? Enggak. Nah, karena dikatakan salah satu katekisme, kalau di Katolik ada, kalau di beberapa gereja Protestan diajarkan mengenai katekisme. Kalau saudara mau dibaptis atau mau anak kecil yang masih bersekolah, diajarkan mengenai tanya jawab berdasarkan teologi biblical. Ya, katakan bahwa katekisme daripada Westminster Shorter Catechism have it correctly and it is its answer to the question, what is the chief end of man? Apakah itu tujuan hidup manusia? Has never been surpassed. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Menikmati dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau saudara dengan saya, kita mulai masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi. Saudara menyanyi, berdoa, ketahuilah Tuhan ingin kita menyembah Dia. Mulailah menyembah Dia. Katakan, haleluya. Contohnya, baca kitab Mazmur. Malam hari ini kita nggak akan sampai ke sana, ya. Bacalah kitab Mazmur. Mazmur pasal 63 ayat 1 contohnya, dan beberapa ayat yang lain. Di sini dituliskan Mazmur 63 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Maka firman Tuhan katakan, You God are my God, earnestly I seek you, I thirst for you, my whole being longs for you, in a dry and parched land
where there is no water. In Indonesia please. Sudah lupa Pak, kita masih makan singkong. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ini adalah ekspresi puisi yang luar biasa. Saudaraku, daripada setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki satu kerinduan mendekat dengan Tuhan. Saudaraku, ini satu hal yang penting. Saya tahu bahwa kita sibuk bekerja. Saudara berjerih lelah mencari pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Kita tahu, saya pun juga demikian. Kami pun juga masih bekerja hari Senin sampai hari Jumat. Tapi saya tahu bahwa jemaat-jemaat harus tidak melalaikan, tidak meninggalkan worship di dalam hidup saudara. Dan pengertian jemaat tidak melalaikan, Tuhan is number one. Your life must begin with God. Dan ini bukan sekedar teori. Mari mulai. Kalau kita sudah tidak mungkin melakukan atau sudah lupa, mari kita kembali lagi memulai hal ini. Maka saudara akan melihat hidup saudara berubah. Dan melihat, kemarin saya jelaskan, itu kerajaan Allah dengan kuasanya akan bekerja dan memberkati saudara. Yang seringkali kita butuh. Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bukan berarti saudara gak bekerja, carilah. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara bisa lakukan. Tapi ingat, ada kesempatan pulang di rumah, worship itu harus ada. Di dalam rumah saudara, di kamar saudara. Waktu saudara berdoa, worship, tinggikan dia. Tinggikan dia, sembah dia. Haleluya, puji Tuhan. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Kita menyembah dia. Pada waktu kita menyembah dia, ada kuasa yang besar menjamah kita. Sembah dia. Katakan haleluya. Haleluya. Mulialah Engkau Bapa. Mulialah Engkau Tuhan. Oh, mulialah Engkau Tuhan. Dalam setiap keberadaan kami, Engkau Tuhan yang mengerti. Engkau ada, Engkau menyertai itu. Tapi malam hari ini kami ingin memuliakan dan menyembah Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus yang mengasihi kami. Datanglah Tuhan. Yesus, Yesus. Tolong kami Tuhan. Oh, kami mengangkat suara kami kepadamu.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Sembahlah Dia. Suara dan hati terangkat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembahlah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami datang pada malam hari ini. Kami berdoa biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Rahasia firman-Mu boleh dibuka pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, adalah penting bahwa kami mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkaulah subjek. Engkaulah Tuhan yang berfirman. Engkaulah subjek dan kami adalah objek Tuhan. Seringkali kami menganggap Engkau sebagai objek. Seringkali kami hanya menyuruh, merendahkan Engkau. Seringkali kami tidak melihat Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Tapi justru sesungguhnya Engkaulah Allah kami, supreme being. Dan kami ada ciptaan-Mu yang tidak banyak yang kami bisa lakukan Tuhan. Tapi pada malam hari ini buka hati pengertian kami. Dan kami katakan ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus. Bekerja dalam hidupku Tuhan. Engkau yang patut untuk kami tinggikan, kami sembah. Kami berdoa mungkin ada yang sakit pada malam hari ini. Kami berdoa mungkin ada yang susah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan mungkin ada yang, oh Tuhan, hidup kami mulai jauh daripada Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus jamahlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah kami. Kami membuka hati kami kepadamu. Jamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekalian kita percaya. Yang percaya katakan amin.